Harapan ke depan nih Mbak Tuti, kira-kira pengen apa nih? Dengan yang dipelajari ini gambarannya pengen apa sih dengan ilmu yang didapat ini? Saya pengen saya pengen membantu meringankan beban orang lain, Mas, Hmm, dengan metode hipnoterapi. dengan metode hipnoterapi. Nah, kalau dari Mbak Tuti sendiri ada nggak perasaan nggak nyaman atau apalah gejolak gelisah atau apa di dalam diri dan pikiran sekarang ada nggak? Mumpung ada saya nih. Ada nggak? Kalau misalnya mau kita rilis malam ini juga. Saya lihat matanya Mbak Tuti berkaca-kaca kayaknya. Ada? Ya, Ada? ada. Oke, ada ya. Nanti kalau misalnya keberatan nggak mau jawab juga nggak ada masalah. Yang terpenting kita fokusnya untuk menghilangkan inilah. Maksudnya kan kita sempat ngobrol-ngobrol gitu ya. Jadi ini kunci teman-teman. Walaupun terkadang kita bisa hipnotis, kita bisa hipnoterapi. Terkadang untuk menyembuhkan luka batin di dalam diri kita butuh sharing ke teman, saudara, atau ke siapapun lah yang kita anggap percaya. Nah, kebetulan kan Mbak Tuti kan juga kemarin kita sempat ngobrol sih, tadi kemarin sempat diskusi gitu kan. Nah, makanya di dalam tayangan ini saya mau nanya sama Mbak Tuti ketika memang ada kendala atau permasalahan kalau mau dirilis ya kita rilis malam ini. Dan kalau misalnya keberatan nggak perlu disebutkan, yang penting tujuannya mau menghilangkan. Sepakat? Mau nggak kira-kira? Ya, Mau ya? Oke. tapi banyak masalah, Mas. Banyak masalah ya. Yang ini aja yang apa yang sekiranya itu terlalu mengganggu dalam pikiran Mbak Tuti aja. Oh, Ada, iya. ada dengan seseorang atau dengan keluarga. Dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Yang paling mengganggu ketika nanti kamu di Taiwan tuh mana? Yang kira-kira yang mau dirilis yang mana dulu? Yang yang mengganggu ya. Hmm, Yang mengganggu yang dengan seseorang. dengan seseorang ya. Oke, nggak perlu kita sebutkan dan saya juga nggak perlu tahu juga. Artinya ini masalah ranah pribadi Mbak Tuti juga gitu kan. Sekarang gini, Mbak, eh, mau sembuh ya, mau sembuh. Oke. Sekarang gini deh, Mbak Tuti boleh tutup mata, boleh boleh buka mata, boleh Mbak Tuti nyaman yang mana? Buka mata atau tutup mata? Tutup mata. Tutup mata ya, oke. Tutup mata. Duduknya mungkin agak serong ke sini dikit biar kelihatan kamera gitu kan. Oke. Tutup mata. Boleh? Oke. Saya mau bertanya kepada Mbak Tuti. Mbak Tuti pernah nggak dalam hidup Mbak Tuti itu merasakan kehidupan yang paling bahagia? Aku nggak ada, Mas, yang paling. Nggak ada. Sekecil apapun, nggak ada. Aku dari kecil nggak pernah bahagia. Nggak pernah bahagia. Kalau seneng aja deh, minimal seneng deh. Ada nggak? Ya seneng kalau pas lagi ngumpul sama teman. Seneng kalau pas lagi ngumpul sama temen. Lebih suka mana? Lebih suka ngumpul sama temen atau lebih suka ngumpul sama keluarga? Ya kalau sekarang sama keluarga juga belum bersatu sih, Mas. Anaknya belum pulang. Oh, anaknya belum pulang ya. Oke. Jadi lebih milih mana? Lebih seneng kalau misalnya sama teman-teman atau sama Sama teman. sama temen ya? Oke. Kalau sama teman-teman, kalau misalnya seneng, tingkat kesenangannya antara 0 sampai 10. Kalau 10 seneng banget, kalau 0 enggak banget, tingkat kesenangannya tingkat berapa? 7. 7. Bisa dibayangkan, bisa diingat-ingat kapan terakhir kumpul sama teman-teman yang bahagia tingkat 7 itu? Bisa. Bisa ya, oke. Sekarang diingat-ingat semuanya, kejadiannya, peristiwanya munculkan semua di dalam pikiran dan perasaan Mbak Tuti gitu kan. Suaranya dengarkan semuanya, lihat
yang di situ ada siapa semuanya, munculkan semuanya. Dan ketika kumpul seperti itu, sekarang munculkan perasaan itu menjadi senang sekali. 1, 2, 3 munculin. Tek, gitu, muncul. Nah, kalau senang enak kan? Enak ya? Enak. Enak banget. Oke. Ada siapa aja di situ? Kalau misalnya nggak keberatan, boleh disebutkan? Ada 2 teman, Mas. Boleh disebutkan namanya mungkin? Apa nggak boleh? Ada. Boleh? Ada. Siapa namanya? Ada Mbak Fitri Heeh. sama Mbak Eka. Itu senang banget kamu ya? Iya. Senang banget. Nah, ketika senang, perasaan di dadamu itu seperti apa? Berbunga-bunga, Mas. Berbunga-bunga. Senang ya? Iya. Ada nggak yang lebih senang daripada ini selama kamu hidup? Ada lagi nggak? Atau cuman ini? Nggak ada. Nggak ada, cuman ini ya? Oke, sekarang ini kamu ingat-ingat semuanya, kejadiannya, peristiwanya kamu ingat-ingat. Kamu lihat siapa aja, terus kamu dengerin apa aja di situ, dan kamu rasakan, terus kamu hirup udaranya waktu itu, rasakan, munculkan sensasinya semuanya bahagia, munculkan 1, 2, 3, tek, gitu munculin semuanya. Bahagia banget. Oh, ya, bener ya? Oke, bahagia kan? Bahagia. Nah, bahagia. Biasanya Mbak Tuti itu kalau bahagia sikapnya kayak gimana biasanya? Iya, iya kayak gini. Kayak gitu. Oh, senang banget ya? Mm-mm. Oke. Kalau misalnya senang banget, ada nggak yang membuat mungkin kayak simbol atau kayak apa gitu yang dibuat Mbak Tuti kalau lagi bahagia, menandakan Mbak Tuti bahagia itu kayak gimana mungkin? Enggak, Mas, aku cuman ketawa aja. Ketawa aja, kayak gini aja ya? Kayak gini. Iya. Nah, biar nanti saya bisa tahu kapan Mbak Tuti bahagia, boleh nggak Mbak Tuti itu buat penanda ke saya? Mungkin genggam kah, mungkin ketawa kenceng kah, atau mungkin apalah, terserah lah Mbak Tuti mau nyentuh dada kah atau apa gitu. Ya, Ketawa, Mas. ketawa ya. Ketawa ya. Berarti kalau ketawa seneng banget ya. Mm-mm. Oke, coba dong. Nah, oh sekarang udah seneng ya? Iya. Seneng banget. Mm-mm. Nah, sekarang lipat gandakan rasa senang ini 100 kali lipat dari sebelumnya, Mbak. 1, 2, 3 lipat gandakan. Tek, gitu. Ya. Seneng banget kan? Iya. Seneng banget. Mm. Oke ya. Nah, seneng banget. Boleh dong tangannya Mbak Tuti ditaruh di meja, dua-duanya, tangan kanan sama tangan kiri. Oke. Nah, nanti Mbak Tuti, kalau misalnya saya sentuh tangan kanan ini, bayangkan Mbak Tuti itu sedang kumpul sama teman-temannya. Bayangin aja. Oh iya. Ya. Jadi kalau saya sentuh ini, Mbak Tuti langsung kondisinya langsung kumpul sama teman-teman. Iya. Bisa? Bisa. Jadi kalau saya sentuh ini, Mbak Tuti langsung kumpul sama teman-teman. Iya, iya. Keadaannya, kondisinya, jiwa raganya itu di situ semuanya. Iya, Kapan iya. ini kejadiannya? Bulan 8, Mas. Bulan 8. Bulan 8, iya bulan 8. Bulan 8 ya. Tanggal 20. Kayaknya tanggal 20. Tanggal 20 ya. Oke. Jadi nanti kalau tak sentuh ininya, tangan kanannya ini, Mbak Tuti bayangin Mbak Tuti itu lagi kumpul sama teman-teman waktu itu bulan 8 itu. Munculin semuanya, dan ketika saya sentuh lagi, maka kebahagiaan itu berlipat-lipat ganda. 100 kali lipat lebih bahagia dari sebelumnya. Sekarang kita mulai. Senang ya? Iya, Mas. Kalau senang hatinya rasanya gimana? Bahagia. Bahagia. Berbunga-bunga. Berbunga-bunga. Oke. Sekarang jadi nanti kapanpun ketika saya sentuh ini otomatis langsung bahagia ya. Iya. Oke. Kalau misalnya saya sentuh ini langsung berbunga-bunga ya. Kapanpun mau melek, mau merem, mau apapun ketika saya sentuh tangannya Mbak Tuti seperti ini, ketika Mbak Tuti mengizinkan, maka Mbak Tuti akan langsung bahagia. Bahagia aja. Pokoknya tanpa alasan yang jelas ketika saya sentuh seperti ini, Mbak Tuti bahagia banget, oke? Jadi kalau sentuh seperti ini apa Mbak? Bahagia. Bahagia ya, walaupun nanti melek, walaupun nanti merem ketika sentuh ini, apa Mbak rasanya? Bahagia. Oke, bahagia ya. Oke, coba sekarang buka mata. Apa yang dirasain? Seneng, Mas. Seneng. Gimana rasanya? Bahagia. Bahagia ya. Kenapa kok bahagia, kok nangis? Bahagia, Mas. Bahagia ya. Kita sentuh lagi. Bahagia ya. Oke, sekarang boleh tutup mata. Artinya Mbak Tuti menangis ini tangisan bahagia. Iya, Mas. Bukan sedih. Bukan. Serius. Bahagia. Bahagia. Oke.
Ambil nafas yang panjang, buang lewat mulut. Oke. Sekali lagi ambil nafas yang dalam lagi, buang lewat mulut. Rasakan dari ujung kaki sampai ujung kepala, kamu jadi lebih bahagia dan lebih segar semuanya. Dari ujung kaki sampai ujung kepala, rasakan sekarang. Oke. Sekarang dengarkan kata-kata saya. Ketika saya sentuh tangan sebelah kiri seperti ini, bayangkan kebencian, kegelisahan Mbak Tutik kepada seseorang yang mengganggu pikiran Mbak Tutik tadi. Saya ulang sekali lagi. Kapanpun ketika saya sentuh tangan kiri seperti ini, munculkan perasaan negatif di dalam pikiran Mbak Tutik. Munculin semuanya. 1, 2, 3. Munculkan sensasinya. Apa yang dirasakan, Mbak? Benci, Mas. Benci. Apalagi? Cuman benci tok? Benci, sebel. Benci, sebel. Marah. Marah. Tingkat berapa? Kalau boleh tahu. Tingkat 10. Tingkat 10. Benci banget? Banget? Bang. Coba bayangkan wajahnya dari sini. Bayangin aja. Bisa? Bisa. Kalau misalnya kita netralkan, mau Mbak Tutik? Mau. Mau? Serius? Serius ya? Serius. Sekarang fokuskan kebencian, marah di sini semuanya. Di wajah orang ini. Fokusin aja. Sudah? Kelihatan wajahnya? Kelihatan jelas. Jelas banget? Jelas. Sekarang hitungan ketiga perjelas lagi. 1, 2, 3 perjelas lagi. Tek gitu, perjelas lagi. Lebih jelas sekarang? Jelas, Mas. Jelas. Sekarang warnanya jauh lebih terang dan lebih jelas dari sebelumnya. 1, 2, 3 tek gitu kan. Bahkan jelas banget. Jelas. Sekarang suaranya juga terdengar juga. 1, 2, 3 tek gitu. Oke. Sekarang tugas Mbak Tutik. Oke. Apa yang dirasain? Sekarang bahagia. Bahagia. Apa? Aku benci, Mas. Benci ya. Oke. Benci, amarah, marah, pokoknya di sini semuanya. Ya. Hitungan ketika nanti pukul dengan tangan kanan ini. Hitungan ketika pukul dengan tangan kanan ini. Nggak tahu kenapa ketika sudah dipukul, ketika ingat wajahnya jadi biasa aja. Karena sudah terisi dengan energi kebahagiaan daripada Mbak Tutik. Saya ulang sekali lagi, hitungan ketika nanti pukul dengan tangan kanan ini. Ketika sudah dipukul dengan tangan kanan itu, maka perasaan marah, perasaan benci, perasaan dendam, itu semua jadi biasa saja. Jadi kalau keingat atau disebut namanya atau ketemu dia pun biasa aja. Oke. Hitungan ketiga pukul sampai gambarnya benar-benar pecah atau buyar atau buram. Jadi ketika sudah buram, maka perasaan Mbak Tutik ketika melihat atau mengingat atau mendengar suaranya jadi biasa aja. Bisa dimengerti Mbak Tutik? Hitungan ketiga dipukul ya. 1, 2, 3. Pukul. Oke. Kalau sudah hilang, kalau mengingat dia juga biasa aja. Sudah? Sambil saya usap, gitu saya hilangin. Udah. Ambil nafas yang panjang. Buang lewat mulut. Ambil nafas yang panjang. Buang lewat mulut. Biasa, Mas. Biasa. Ingat orangnya? Ingat, Mas. Ingat? Iya. Oke. Mbak Tutik boleh buka mata, ambil handphonenya coba. Lihat gambar orangnya langsung.
dan kasih tahu ke saya, nggak usah ditunjukin ke kamera, nggak apa-apa. Maksudnya ketika melihat seperti itu, apa perasaannya. Ya, oke. Gimana kalau misalnya melihat, ingat gitu, Udah mending. udah Nggak mending, seperti tadi. nggak seperti tadi. Mendingnya itu di tingkat berapa? Mendingnya 4. 4. Nggak terlalu kayak tadi benci banget. Gitu ya. Coba boleh Mbak Tuti merem lagi. Oke, tangannya dibuka dua-duanya. Oke. Sekarang ya, sekarang dengarkan kata-kata saya ya. Kebencian atau keraguan atau dendam yang tingkat 4 tadi kita hapus semuanya. Kita hapus di sini semuanya, kita tutup semuanya di lembaran ini. Maka ketika sudah ditutup, ketika mengingat dia pun jadi biasa aja. Oke, karena sudah kita tutup, maka ketika melihat dia jadi biasa saja, kayak nggak terjadi apa-apa sama dia. Kenal tapi kayak nggak terjadi apa-apa. Bisa dipengerti? Dan ketiga, kalau melihat dia jadi biasa aja. 1, 2, 3, udah. Dibuka hatinya. Gimana? Biasa Mas. Serius? Yakin? Iya. Gak ada masalah? Udah fine ya? Yakin? Yakin. Serius? Serius. Ini kalau penularannya gak ada masalah juga? Enggak. Enggak kayaknya. Enggak ya? Oh. Terima kasih Mas. Iya. Artinya gak sia-sia juga kan? Kan ya ini loh Mbak fungsinya, maksudnya Mbak Tuti kenal saya juga mengenal Mbak Tuti dan semua alumni-alumni Indonesia juga keluarga saya juga. Artinya ketika ada permasalahan, nggak ada permasalahan yang harus diselesaikan. Apalagi Mbak Tuti langsung ke sumber ilmunya gitu kan, harus dimanfaatin ya Mbak, gitu ya. Nah sekarang gini, kalau tadi sama keluarga ya. Iya, sama keluarga itu gimana ya Mas? Aku tuh dari kecil itu gak kurang kasih sayang. Oh, karena saya. Karena mereka berdua itu selalu pergi-pergi terus. Jadi sama nenek, sama kakek. Terus habis itu habis sekolah itu juga langsung pergi. Jadi sama keluarga itu nggak ada. Ya sama dulu sama mantan suami juga kurang. Enggak, kalau misalnya sama mungkin kedua orang tua lah ya. Ya kalau sekarang sih baik-baik aja. Baik-baik aja dulu ya. Artinya ketika Mbak Tuti sudah dewasa ini kan mungkin bisa melihat dengan versi berbeda lah. Kalau dulu mungkin melihat kurang kasih sayang karena Mbak Tuti melihat dengan kacamata Mbak Tuti waktu itu. Iya. Sekarang kan Mbak Tuti bisa lebih tarik ke belakang melihat, oh iya ternyata ya orang tahu seperti ini karena berjuang demi anak-anaknya. Artinya nggak ada masalah ya. Iya. Berarti besok kalau misalnya sudah pulang ke Taiwan sudah fighting lagi ya. Oke ya. Oke. Jadi gitu. Iya masalahnya cuma itu. Oh, itu. Benar ya. Iya Mas. Ini nggak perlu kita spill. Jangan. Jadi biarkan misterius lah. Yang tahu cuma saya sama Mbak. Oke. Jadi gini teman-teman, sehebat apapun kita ahli hipnoterapi, ahli ini, kok kenapa nggak hipnoterapi di sendiri? Iya, memang itu bisa. Cuman terkadang ketika sesuatu itu menimpa di diri kita sendiri, kita butuh sharing, kita butuh orang lain karena manusia itu makhluk sosial. Jadi ketika teman-teman menyadari bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial, bukan berarti ketika kita sudah menguasai hipnotis, hipnoterapi, itu kita nggak butuh orang lain, nggak. Kita tetap butuh. Seperti itu Mbak Tuti ya. Yeah. Jadi Mbak Tuti ketika ada masalah bisa sharing dengan saya, dan ketika saya ada masalah dengan diri saya sendiri, ada permasalahan gitu, saya bisa cerita ke beberapa alumni saya. Kira-kira gitulah. Yeah. Oke ya.
Nah, sekarang kita cek lagi deh untuk melihat orangnya tadi. Coba dong dibuka, Mbak. Nah, gimana? Kok lihat ini? Biasa. Biasa. Nggak marah? Enggak. Nggak kayak tadi? Enggak benci. Serius Tadi nggak? benci. Iya. Benci tadi ya? Benci banget. Benci banget. Sekarang nggak? Enggak. Biasa. Biasa ya? Kalau ketemu Kayak sama... teman biasa. Oh, Kayak biasa ya? dulu. Biasa, dulu. Iya. Oke. Coba dong Mbak Tuti boleh duduknya tetap kayak gitu. Tetap boleh tutup mata. Terus tangannya boleh dibuka lagi. Oke. Oke. Apa nih sekarang rasanya? Senang. Senang. Kayak apa? Bahagia. Iya, kayak di mana? Seperti waktu itu. Waktu apa? Berkumpul sama teman. Oke. Oke, 1, 2, 3 boleh buka mata. Tak gitu. Nggak ada masalah ya? Nggak ada. Oke. Coba di ini lagi. Buka lagi. Kalau ingat ini? Biasa, Mas. Biasa ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang apa istilahnya, ada yang apa sih yang di Mbak Tuti kok. Jadi ini itu ada foto seseorang yang tadi sebelum kita terapi Mbak Tuti benci banget ya. Benci. Pokoknya sebel, benci semuanya jadi satu. Jadi satu ya. Bahkan tadi kalau kita tanya sampai tingkat 10 ya. Iya. Tetapi ketika sekarang sudah kita lakukan terapi, ketika sudah melihat fotonya dia, gitu. Nah, Biasa. biasa. Nggak ada masalah ya? Nggak ada. Apa yang dirasain ketika seperti ini, Mbak? Bahagia, senang. Bahagia, senang ya? Berbunga-bunga. Berbunga-bunga ya? Oke, sekarang Mbak Tuti boleh ambil nafas yang panjang. Buang mulut. Oke. Ambil nafas yang panjang lagi. Buang mulut. Sekali lagi, ambil nafas yang panjang. Buang mulut, ucapkan Alhamdulillah. Oke. Nggak sia-sia ya ke sini ya? Terus sama saya tadi nggak kepikiran, aku mau terapi sama Mas Roni gitu nggak kepikiran Mbak, kemarin dari Taiwan. Nggak ada kepikiran mau terapi gitu, nggak ada malah ya? Ya, aku sih pingin, cuman Pengen. takutnya gimana ya, nggak enak kayak gitu. Oh. Tapi perasaannya ini ya, plong ya? Plong. Lepas. Artinya nanti... Nggak ada yang ganjel gitu. Jadi ketika ketemu pun nggak ada masalah ya? Nggak ada. Jadi ya mudah-mudahan lah. Setelah ini Mbak Tuti bisa lebih fokus. Amin. Dan ke depan ya mau apapun itu ya tetap maju terus demi tujuan. Amin. Membahagiakan keluarga. Oke, pesan untuk teman-teman yang masih ragu tadi udah ya? Udah ya? Kesan setelah belajar hipnotis halus tadi udah juga ya? Iya. Udah ya? Wes, jadi itulah teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ragu yang mau belajar online, ini orangnya Mbak Tuti juga belajar online juga. Bahkan ketika datang ke sini pun nggak bayar lagi kan Mbak? Nggak bayar lagi ya, nggak bayar lagi gitu kan. Malah ditraktir makan. Traktir makan, tidur di sini juga dia kan. Iya. Gitu. Jadi saya ketika sama bukan beberapa ya, semua alumni lah Mbak. Kalau misalnya pas saya free, pas nggak ada keluarga yang pada liburan ke sini ya alumni ya silahkan aja kalau misalnya mau gabung, mau istirahat, mau kumpul-kumpul itu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi semoga tayangan video ini bermanfaat. Kira-kira nanti videonya boleh ditayangkan di YouTube nggak, Mbak? Monggo silahkan. Nggak ada masalah ya. Tadi kayaknya nggak ada yang bahaya ya. Enggak. Ini mic-nya mati nggak? Oh masih nyala ya. Tadi soalnya tadi yang pertama mati ya, mati tengah jalan ya. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Semoga tayangan ini bermanfaat dan ketika nanti Anda punya permasalahan tentang pikiran, tentang perasaan, emosi, Anda bisa datang ke terapi manapun tempat terdekat Anda yang Anda percayai. Karena ketika Anda semakin lama memendam dan semakin lama menyimpannya, itu akan bisa menjadi bumerang atau bom waktu bagi Anda dan itu bisa meledak kapan saja di dalam pikiran dan diri Anda. Dan ketika sudah terjadi ledakan emosi, maka Anda datang ke terapi pun nanti biasanya hasilnya tidak akan bisa efektif. Jadi ketika masih ada gejala-gejala dan masih kecil,
selesaikan dan rilis dengan hipnoterapi terdekat yang Anda percaya. Oke, bersama saya Roni Glasiana dan Tuti Aryani. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.